Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872 050039. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Langsung aja ke slide yang pertama, yaitu pengertian modal. Modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam arti lain, modal adalah harta benda, bisa berupa dana, barang, dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambahkan kekayaan dan keuntungan. Dan menurut para ahli, Bambang Rianto menjelaskan bahwa modal adalah hasil produksi yang kedepannya dapat digunakan kembali untuk melakukan produksi. Modal yang ditekankan pada nilai dan beli ataupun sebagai kolektivitas dari barang-barang modal. Selanjutnya, sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya. Sumber intern atau internet sources, sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya. Pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber intern, internal sources, dan sumber external sources. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk untuk dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Metode pembelajaran dengan menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yang berarti suatu pembelanjaan dengan kekuatan sendiri disebut pembelanjaan dari dalam perusahaan atau internal financing. Dalam arti yang luas, sumber internal atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan atau retained net profit dan penyusutan depreciation. Selanjutnya, sumber external sources. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, dan sebagaimana diuraikan di muka, bahwa metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan, di manakah pembelanjaan dari luar perusahaan external financing. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para direktur dan pemilik, peserta atau pengambilan bagian dari di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari para direktur tersebut ialah apa yang disebut modal asing. Jenis modal berdasarkan pemilik atau fungsinya, yaitu ada modal perseorangan, sejumlah modal yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan keuntungan bagi si pemilik serta mempermudah beragam kegiatan usaha, misalnya saham, deposito, gedung maupun kendaraan. Dan yang kedua ada modal sosial, yaitu modal sosial. Pengertian modal sosial ialah modal yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan memberikan keuntungan bagi mereka untuk menjalankan kegiatan produksi, misalnya jalan raya, jembatan, pasar, atau pelabuhan. Selanjutnya, jenis modal berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama A, modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan milik pemilik perusahaan, modal yang para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Contoh modal internal adalah kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham, tanah, keuntungan perusahaan, dan sebagainya yang tidak menggunakan kekayaan pihak luar. Dan yang B, modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Modal tersebut bisa didapatkan dari investor atau kreditur seperti bank, koperasi, pinjaman personal. Contoh modal eksternal adalah pinjaman dari bank atau koperasi, gaji karyawan, biaya produksi yang belum terbayar ke supplier, investasi yang disetor oleh investor. Selanjutnya, C. Modal asing, yaitu ada 5. Yang pertama, modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Dan yang kedua, modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Dan ketiga, modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian.
4. Modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. 5. Modal yang dijamin, modal yang mempunyai hak didahulukan atau hak prevent sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. Selanjutnya, D. Modal sendiri, yaitu ada 5. Yang pertama, modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Dan yang kedua, modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Ketiga, modal yang mempunyai atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Yang keempat, modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Dan yang kelima, modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal likuidasi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, sumber-sumber penawaran modal itu dari sumber intern dan sumber ekstern yang mempunyai macam-macam sendiri untuk memahaminya lebih dalam, termasuk laba ditahan, depresiasi, supplier, bank-bank, pasar modal, dan bagaimana cara pemindahan modal. Jenis-jenis modal terdiri dari modal asing, utang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan modal sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.